Halo, assalamualaikum, jumpa lagi bareng gua Arfi. Apa kabar kalian semua? Pastinya tetap selalu sehat ya. Kali ini gua akan menceritakan sebuah alur film berjudul The Mechanic yang rilis di tahun 2011. Film ini bercerita tentang seorang pembunuh bayaran bernama Arthur Bishop yang diperankan oleh John Statham. Oke, so langsung aja kita ke filmnya. Di awal film, Bishop sedang menjalankan sebuah misi pembunuhan terhadap seorang bandar narkoba. Kali ini dia melakukan pembunuhan dengan sangat mudah, yaitu dengan cara menarik si target yang sedang berenang ke areal bawah sehingga membuat targetnya pun mati seolah-olah pernah tenggelam. Setelah melakukan aksinya, dia pun kemudian pergi mengganti baju, dan di tengah keributan yang sedang terjadi, dia pun kabur dari tempat itu. Kemudian dia pergi dengan cara melompat dari jembatan ke sebuah sungai. Kemudian dilanjut dengan berpegangan dengan sebuah kapal yang sedang lewat. Kemudian ia pergi ke sebuah pelabuhan untuk kembali ke rumahnya yang ada di dalam hutan menggunakan sebuah kapal kecil. Di rumah inilah tempat Bishop merencanakan semua aksinya, sehingga setiap pembunuhan yang ia lakukan seolah-olah terjadi karena kecelakaan. Dan berkas yang sudah selesai dia kerjakan pun dia bakar untuk menghilangkan bukti. Setelah itu ia pun pergi ke sebuah kafe untuk bertemu dengan sahabat terbaiknya yang bernama Harry, yang juga sekaligus bos tempat dia bekerja. Dan malam harinya ia pun pergi ke sebuah bar untuk melepas lelah. Di sana dia bertemu dengan seorang gadis. Begitulah kegiatan Bishop saat dia sedang tidak bekerja. Keesokan harinya ia kembali mengecek laptop untuk memeriksa pekerjaan yang selanjutnya. Ada hal yang mengejutkan bagi dirinya, di mana kali ini tugas yang ia dapat adalah untuk membunuh sahabatnya Harry. Merasa ada yang salah, ia pun kemudian menghubungi perusahaan yang memberinya pekerjaan. Dan ia juga ingin bertemu dengan petinggi perusahaan. Ia pun kemudian bertemu dengan petinggi perusahaan bernama Dean. Dean kemudian memberitahu kalau Harry sudah membocorkan sebuah rahasia penting tentang misi di Afrika yang menewaskan 5 orang agen. Ditambah lagi dengan bukti transfer uang ke rekening Harry yang dengan jumlah yang cukup fantastis. Dean kemudian memberikan Bishop 2 pilihan, apakah ia akan membunuh Harry tanpa rasa sakit atau mereka sendiri akan melakukannya. Bishop pun kemudian mengambil pilihan yang pertama. Oke, singkat cerita, malam itu Bishop pun menelpon Harry. Dia memberitahu kalau akan ada orang suruhan Dean yang akan membunuhnya. Ia pun kemudian mengarahkan Harry untuk segera pergi ke areal parkir di ruangan bawah. Ternyata kedatangan Harry pun sudah ditunggu oleh Bishop. Di sini Harry pun menyadari kalau orang yang akan membunuhnya adalah sahabatnya sendiri. Kemudian ia mengeluarkan sebuah pistolnya, yang kemudian ia tembakkan beberapa kali sebelum ia berikan kepada Bishop. Ia dengan sukarela mau dibunuh oleh Bishop. Dia memilih hal itu karena tak mau orang lain yang melakukannya. Kejadian itu Bishop merasa sangat bersalah karena sudah membunuh sahabatnya sendiri. Kemudian scene berpindah ke sebuah tempat pemakaman. Di sana ia bertemu dengan Steve, anak dari Harry. Ia pun kemudian mengantarkan Steve ke rumah ayahnya yang sebentar lagi akan disita oleh bank. Semenjak itulah mereka berdua mulai berhubungan. Kemudian malam harinya Steve yang ingin membunuh seorang pencuri mobil, namun aksinya dicegah oleh Bishop. Keesokan harinya Bishop pun bertemu dengan Steve. Di sini Steve meminta pekerjaan kepada Bishop. Tadinya ia sempat menolak, namun karena rasa bersalahnya sudah membunuh ayah Steve, ia pun kemudian mengajak Steve ikut bekerja dengannya sebagai seorang The Mechanic. Bishop juga diberi sebuah misi untuk pergi ke sebuah kafe setiap pagi selama 1 jam. Ia juga mengajari Steve cara menggunakan senjata dan menjadi pembunuh bayaran yang hebat. Bishop juga membawa Steve untuk pindah ke rumahnya. Hingga suatu hari Bishop pun membawa Steve untuk ikut dengannya. Kali ini dia akan membunuh seorang penjual senjata api ilegal. Mereka berdua pun datang dengan berpura-pura ingin membeli. Begitu sudah di dalam, dengan cepat Bishop melakukan aksinya dengan menjerat leher korbannya. Kemudian mereka berdua kembali ke rumah. Di sini Bishop memperlihatkan tempat rahasianya kepada Steve. Namun tanpa Bishop sadari, ternyata Steve setiap harinya mengikuti semua apa yang dia lakukan. Bishop juga memberi Steve sebuah tugas pembunuhan kepada seorang pria yang juga pembunuh bayaran dari kelompok lain. Orang itu adalah orang yang sering Steven temui setiap pagi di sebuah kafe. Dan faktanya pria tersebut adalah seorang gay. Steve yang sudah mengetahui targetnya mulai melakukan pendekatan. Mulai dari makan di kafe hingga minum-minum di sebuah bar.
Di sini Bishop memberitakan Steve untuk memasukkan racun ke dalam minuman pria tersebut. Tapi hal itu malah tidak dilakukan oleh Steve karena dia ingin beraksi seperti yang dilakukan oleh Bishop kepada penjual senjata api. Dan yang lebih bodohnya lagi, si Steve malah ikut dengan pria itu pergi ke rumahnya. Di sana dia berencana akan membunuhnya. Di dalam rumah itu, Steve pun berpura-pura mau diajak tidur. Kemudian ia menjerat leher targetnya dengan sebuah ikat pinggang. Tapi pria berbadan besar itu dengan mudah membanting Stephen. Stephen pun kemudian dihajar habis-habisan. Untung saja saat itu ia mendapat sebuah tongkat besi di dekat perapian. Hingga akhirnya dia pun berhasil membunuh pria tersebut dengan menusukkan tongkat itu berkali-kali. Kemudian adegan berpindah ke Bishop yang sudah mendapatkan bayaran atas pekerjaannya. Di sini ia juga kembali diberi tugas oleh Dean untuk membunuh seorang pria bernama Andre Fogg. Kemudian Bishop dan Steve pun mulai mempelajari dan membuat rencana pembunuhan Fogg. Mereka berdua berencana untuk menyuntikkan cairan adrenalin yang akan menghentikan jantungnya. Oke, lanjut ke sebuah hotel tempat Fogg menginap. Di sana mereka berdua sudah mulai memasang kamera pengintai dan dilanjutkan ke dalam ventilasi ruangan yang mengarah ke dalam dinding kamar Fogg. Nah, di sini rencana mereka berdua hampir saja gagal. Karena Fogg yang seorang penjadu narkoba membuat suntikan adrenalin tidak akan berpengaruh di tubuhnya. Karena hal itu dan waktu yang sedikit, mereka berdua pun mulai berimprovisasi dengan cara memasukkan kabel kamera ke mulut target, sehingga membuat targetnya tidak bisa bernapas. Setelah memastikan target mereka mati, mereka berdua pun segera kembali ke dalam dinding. Namun sialnya saat itu Steve tanpa sengaja menjatuhkan sebuah baut yang menggelinding keluar dari dalam dinding. Pengawal Fogg yang sudah berada di dalam kemudian memeriksa ke arah dinding tersebut. Saat pengawal semakin dekat dinding, Steve pun kemudian menembak pengawal tersebut dan keributan pun terjadi. Mereka berdua pun akhirnya diburu oleh pengawal Fogg. Namun dengan keahlian mereka dan persiapan yang matang, mereka berdua berhasil membunuh semua pengawal Fogg dan kabur dari tempat itu secara berpisah. Singkat cerita, Bishop pun yang sudah menunggu di sebuah bandara. Ia kemudian melihat seorang pria yang salah satu korban pembunuhan di misi Afrika, yaitu Sebastian. Ia pun kemudian menemui Sebastian dan menanyakan bagaimana ia bisa selamat, padahal di dalam laporan dia sudah tewas tertembak. Sebastian mengakui kalau dia yang membunuh semua agen di Afrika, dan itu semua atas perintah dari Dean. Dan Harry juga sengaja dipitnah agar dibunuh oleh Bishop. Bishop pun menjadi marah, perkelahian pun terjadi antara mereka berdua, yang berakhir pada Sebastian yang dilempar dari sebuah bus dan mati tertabrak oleh mobil. Setelah itu Bishop pergi ke pelabuhan untuk kembali ke rumahnya. Di sana dia disergap oleh sekelompok orang suruhan Dean. Tapi dengan sangat mudah dia menghabisi mereka semua. Ia juga di sana mendapati temannya Henry, si penjaga kapal yang sudah mati. Ia kemudian menelpon Stephen yang sedang berada di rumah, di mana Stephen juga sedang dikepung oleh anak buah Dean. Ia kemudian memberitahu Steve kalau di sofa tempat ia duduk ada sebuah pistol. Dengan arahan dari Bishop, Stephen pun akhirnya menghabisi semua anak buah Dean. Kemudian mereka berdua pun melakukan persiapan untuk membalaskan dendam kepada Dean. Namun saat berkemas tanpa sengaja, Stephen menemukan pistol milik ayahnya. Dan dia pun mengetahui kalau Bishoplah pelaku pembunuhan terhadap ayahnya. Kini mereka berdua pun sudah pergi ke rumah Vince, salah satu pengawal Dean yang pernah ia temui. Di sini Steve menembak kaki Vince, sedangkan Bishop mengancam akan menghancurkan tangan anaknya apabila Vince tidak memberitahu lokasi Dean berada. Oke, singkat cerita, mereka berdua pun sudah berada di kantor Dean. Kemudian Bishop memancing Dean keluar dengan cara menelpon Dean dan berpura-pura dia sudah berada di dalam gedung yang sama. Dean yang sudah terpancing kemudian segera pergi meninggalkan gedung dengan anak buahnya. Bishop dan Stephen pun mulai menjalankan rencana mereka. Bishop yang bersiap di dalam mobil dan Stephen yang mencuri bus. Saat rombongan mobil Dean melintas, Bishop pun menabrakkan mobilnya ke arah pengawal Dean, yang kemudian dilanjutkan oleh Stephen yang menabrak pengawal lainnya dari arah depan. Namun karena mobil Dean yang anti peluru, Bishop pun kemudian mengambil sebuah truk sampah dan ditabrakannya ke mobil Dean hingga hancur. Dean yang keluar dengan merangkak dari mobil kemudian langsung dihabisi oleh mereka berdua.
Setelah kejadian itu, mereka berdua pun pergi untuk pulang. Dalam perjalanan, Stephen menyinggung Bishop tentang segala pembunuhan yang pernah ia lakukan. Di dalam pembicaraan itu, Bishop tanpa sengaja melihat senjata milik Harry yang diambil oleh Stephen. Ia pun kemudian menyadari maksud dari segala pembicaraan Steve. Kemudian mereka berdua berhenti di sebuah pom bensin untuk mengisi bensin. Di sini Steve yang keluar untuk mengisi, tapi dengan sengaja Stephen menumpahkan minyak di mobil. Ia kemudian berpura-pura ingin membeli sesuatu, namun dari kejauhan ia malah menembak mobil yang berisi Bishop hingga membuat mobil tersebut meledak. Stephen pun kemudian kembali ke rumah Bishop. Di sana ia menyalakan musik dan juga mengambil mobil milik Bishop. Saat akan pergi, Steve melihat sebuah kertas yang berada di kursi tepat di sampingnya, yang bertuliskan, "Steve, jika kamu membaca ini, kamu mati." Dan seketika juga mobil yang Steve kendarai pun meledak, yang kemudian dilanjut dengan rumah Bishop yang terbakar akibat jebakan yang Bishop buat di pemutar musik. Dan di akhir film diperlihatkan sebuah rekaman CCTV yang memperlihatkan Bishop yang berhasil keluar dari mobil sesaat sebelum ledakan. Dan juga bisa berjalan dengan santai ke arah mobil yang sudah ia siapkan. Dan film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton. Selamat berpuasa dan jangan lupa untuk dukung channel ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum.